Di suatu ruangan yang sangat gelap, nampaklah seseorang menemui sosok yang berada di singgasananya saat ini. Sosok tersebut berkata pada tamunya tersebut, jika persiapan dari pasukan mereka sudah siap bertempur saat ini. Ternyata sosok bertudung itu adalah Libra. Legun sepertinya sekarang sedang menyaksikan sebagian ingatan dari Libra. Baron Helmet pun sudah mendengar jika sosok Libra di hadapannya itu sangat ingin menghabisi Ophiuchus kali ini. Baron Helmet pun sempat meragukan Libra, jika apakah hal ini bisa dilakukan oleh Libra atau tidak. Mengingat dia telah gagal melakukan hal yang sama 20 tahun yang lalu di dalam Demon Tower. Bahkan Baron Helmet juga mendengar jika sosok pemuda itu juga berhasil membunuh salah satu jenderal yang ditugaskan untuk menjadi administrator di dalam Demon Tower. Hal itu dilakukan dikala dia masih belum menjadi sosok di Vanguard sebelumnya. Jika saja Divinity bajingan Ophiuchus itu melampaui kekuatan jenderal tersebut, maka kekuatannya memanglah sangat besar. Libra pun berkata jika seluruh hal yang diucapkan oleh Baron Helmet sangatlah konyol. Tak mungkin Legun bisa lebih kuat daripada sang jenderal. Hal itu bisa saja kebetulan atau hanya keberuntungan Legun saja. Dengan tampang percaya dirinya, Libra pun sangat yakin bisa menghabisi Legun saat ini. Tiba-tiba Libra pun menunjukkan suatu hal yang tak biasa pada sang Baron Helmet. Muncullah beberapa circle Divine Mark dari para zodiak lainnya di atas kepala Libra. Libra pun sangat yakin kali ini bisa menghabisi bajingan Legun tersebut. Karena dia dan juga 6 kekuatan dari para Divine God lainnya tak akan bisa dilawan oleh Legun tentunya. Ditambah dengan dirinya yang berhasil mendapatkan kepala Crimson Eye yang sebelumnya sudah disegel di bawah laut. Lengkaplah sudah persiapannya saat ini. Karena jika dibandingkan dengan seluruh pasukan yang sudah dipersiapkan oleh mereka saat ini, tentu Legun hanya seperti seekor bayi ular saja. Tak akan ada kemungkinan bagi Legun untuk selamat kali ini. Dengan begitu sombongnya, bahkan Libra sampai berkata pada sang Baron Helmet bahwa dia juga ragu jika sang Baron Helmet tak perlu untuk turun tangan juga dalam pertempuran kali ini. Karena menurut Libra hanya dengan kekuatan miliknya saja sudah cukup untuk menghabisi bajingan Ophiuchus tersebut. Baron Helmet di sini berusaha mengingatkan Libra jika mereka tak boleh lupa kalau bajingan tersebut bisa kembali ke dunia ini setelah mereka yakin jika dia sudah mati di dalam Demon Tower 20 tahun yang lalu. Kalian para Divine God selalu memiliki celah yang begitu besar, dan celah itu adalah rasa percaya diri yang terlalu berlebihan. Dengan tawanya Libra pun berkata hal yang sama jika mereka tak jauh berbeda dengan para Monarch, sama seperti sosok tersebut. Sosok yang pernah dikalahkan oleh Monarch dari sang Baron Helmet karena terlalu kepedean. Lalu kalian telah menyegelnya jauh di dalam Demon Tower saat ini. Sang Baron Helmet pun tertawa karena merasa perkataan Libra memanglah benar adanya. Lalu dia pun meminta Libra untuk berusaha menjalankan seluruh rencananya di sana. Dan untuk sang Baron Helmet sendiri, dia akan segera mengirimkan pasukan Spirit Neck miliknya. Setelah berhasil membunuh Legun, nanti mereka akan bertemu kembali di Demon Tower, ungkap sang Baron Helmet pada Libra. Menghilanglah sang Baron Helmet setelah itu di sana. Legun menyadari jika semua ini benar-benar sebagian ingatan yang dimiliki oleh Libra sebelumnya, dan tak sengaja terserap oleh Legun di saat dia berusaha menyerap kekuatan Libra. Lalu tiba-tiba muncullah suatu ingatan yang menunjukkan seorang gadis yang berbincang dengan Giselle Lawrence. Dia sepertinya putri dari Giselle yang berusaha mengirimi kabarnya saat ini melalui jalur video call. Gadis tersebut berkata jika dia turut berduka cita atas kematian adik-adiknya yaitu Siwo dan juga Taiwo. Namun bagaimana lagi? Hal itu memang pantas mereka dapatkan karena mereka telah banyak melakukan kejahatan sebelumnya. Pecahlah gelas yang digenggam oleh Giselle saat itu setelah merasa kesal dengan perkataan putrinya tersebut. Bahkan di sini putrinya itu berniat untuk mencaci maki para berdebah tersebut jika memang mereka bukanlah keluarganya. Dia sangat-sangat kagum dengan seluruh pencapaian yang baru-baru ini didapatkan oleh sosok Legun. Namun dia sangat geram karena Xiang Yoha terus-terusan menempel layaknya seekor lintah pada Legun. Hal itu membuat gadis itu sangat kesal karena notabene dia lebih kuat jika dibandingkan oleh Yoha. Karena hal itulah akhirnya dia memutuskan untuk datang ke tempat Legun berada. Dia meminta pada sang ibu untuk tak menyuruhnya terus-menerus masuk ke Divine Card Libra. Setelah ini memang sang ibu akan bertarung melawan Legun. Maka dari itu dia tak akan ikut campur sama sekali. Dia berharap bisa bertemu dengan sang ibu lagi suatu hari nanti. Itu pesan terakhir dari Kelly pada ibunya. Legun di sini tentu sedikit penasaran dengan sosok gadis bernama Kelly ini. Apakah dia benar-benar anak dari Libra? Singkatnya, nampak para Divine God yang berkomplot dengan Libra telah berkumpul. Sama seperti di mana mereka melakukan hal yang sama 20 tahun yang lalu. Hal ini menandakan jika masih tak ada yang berubah. Mereka bersepakat untuk menghabisi Legun seperti sebelumnya. Tentu hal ini membuat Legun sangat geram saat menyaksikan hal tersebut. Para Divine God sialan ini memasrahkan semuanya pada Libra. Mereka ingin Libra membalaskan seluruh dendam mereka pada Legun sialan itu. Dengan sangat kepedean, Libra pun berkata jika dia pasti bisa membunuh Legun sialan itu. Dan di peperangan kali ini, dia akan membuat Legun sangat menderita, ungkapnya pada semua Divine God yang ada di sana. Jawaban Libra sempat membuat mereka cukup khawatir. Karena sebelumnya Libra juga mengatakan hal yang sama 20 tahun yang lalu. Namun pada faktanya, mereka tetap gagal untuk menghabisi Legun saat itu. Libra pun berusaha meyakinkan semua Divine God tersebut
Menurutnya rencana kali ini dia jamin akan sukses. Ditambah lagi dia juga sudah menghubungi jenderal dari peradaban misterius untuk membantunya. Tentu tak akan sulit bagi sang jenderal itu membunuh Legun dikala sudah mendapatkan kekuatan dari sang monark. Perkataan Libra sempat membuat semua di Vanguard sangat terkejut, karena mereka tak menyangka jika Libra sampai meminta bantuan dari pasukan para monark. Di Vanguard Taurus pun memiliki pemikiran yang berbeda, karena menurutnya mereka harus segera menghabisi kebangkitan mutan ke-13 sebagai dewa bencana. Hal itu seketika membuat cara pandang semua di Vanguard berubah, karena mereka sangat-sangat setuju untuk menghabisi si bayi ular tersebut sebelum terlambat. Maka jalur seperti apapun akan dibenarkan oleh para di Vanguard ini. Melihat semua fakta tersebut membuat Legun pun akhirnya tahu jika mereka semualah yang telah bekerja sama untuk membunuhnya 20 tahun yang lalu di dalam Demon Tower. Dengan segala hal mereka semua telah menghalalkan berbagai macam cara. Dan meskipun ini semua hanyalah ingatan dari Libra, Legun sangat-sangat bisa merasakan tentang kebencian mereka secara sepihak terhadapnya. Mau tak mau Legun pun memang harus segera menghancurkan mereka semua tanpa sisa. Suara-suara yang memanggil nama Legun pun terdengar di telinganya saat ini. Bangunlah Legun dari tidur singkatnya. Semua orang terlihat sedang berkumpul dan mengkhawatirkan keadaan Legun di sana. Tentu hal itu membuatnya sangat kebingungan dengan apa yang sebenarnya sudah terjadi saat ini. Hugo menjelaskan singkat jika intinya Legun sebelumnya berteriak-teriak dengan keras di atas menara. Lalu tiba-tiba saja dia pingsan dan jatuh ke dasar menara setelah itu. Legun pun berasumsi jika kemungkinan dia terlalu banyak menggunakan kekuatan miliknya hingga kelelahan. Maka dari itu, tak perlu lagi mereka membesar-besarkan hal kecil seperti itu saat ini. Mendengar kesantaian Legun seperti biasa, membuat semua orang pun tersenyum lega, karena sepertinya memang Legun kondisinya sedang baik-baik saja sekarang. Melihat seluruh koleganya tersenyum bahagia saat berada di sekitarnya, membuat Legun pun merasakan perasaan nyaman yang sudah lama tak dia rasakan. Kuil Menara Ophiuchus kedua milik Legun telah berdiri tegak saat ini. Nampak Hugo terlihat cukup terkejut setelah mendengar rencana Legun di sana. Legun telah memeriksa informasi yang disampaikannya melalui ingatan Libra yang sudah dia serap. Mulai dari sekarang, mereka semua akan melawan sang monark dari peradaban misterius dan juga para di Vanguard bajingan-bajingan yang membenci dirinya itu. Hugo sangat tak menyangka jika ternyata para di Vanguard dan juga sang monark sudah mengincar Legun sejak 20 tahun yang lalu. Hal ini sempat membuat Kevin pun cukup keheranan, karena alasan apa yang membuat para di Vanguard itu sangat ingin menghabisi Legun. Seingatnya, Legun hanya menyerang Saint lainnya ketika dia berhasil keluar dari menara saja. Tak ada alasan bagi mereka mengincar Legun sebelum kembali dari dalam menara tersebut. Legun berasumsi jika mungkin saja hal yang membuat para di Vanguard itu mengincarnya berhubungan dengan notifikasi sistem yang baru dia ketahui. Karena setelah penalti pada Ophiuchus telah dicabut sekarang, membuatnya dapat mengembangkan dua divinity yang berbeda dalam satu naungan rasi bintang Ophiuchus, yaitu divinity kehidupan dan juga kematian. Bergantung pada divinity yang akan dikembangkan, Ophiuchus dapat menjadi dewa kehidupan atau juga bisa menjadi dewa kematian. Tentu sesosok constellation dengan dua divinity yang berbeda sangatlah tak biasa. Kemungkinan hal inilah yang dimaksud dewa bencana oleh para di Vanguard tersebut. Namun untuk sekarang tak masalah untuk Legun, karena entah dia akan menjadi dewa malapetaka atau lainnya. Selama dia mendapatkan kekuatan besar untuk menghajar para bajingan-bajingan tersebut, pasti Legun akan melakukan segala hal apapun resikonya nanti. Senyuman Legun layaknya seorang penjahat yang haus akan kekuatan saja saat ini. Pada intinya, Legun memperingatkan semua orang yang berada di pihaknya saat ini. Jika musuh yang akan mereka lawan itu sudah berbeda dimensi dan tentu sangatlah berbahaya. Jika nanti terjadi perang, maka bukan masalah bagi Legun untuk mengalahkan mereka semua sendirian saja atau tidak. Namun jika saja situasi nanti menjadi tak berjalan dengan lancar, kemungkinan besar kejadian seperti hancurnya kota Seoul akan terjadi lagi ketika Legun tidak ada di wilayah tersebut nanti. Mau tak mau mereka harus memperkuat pasukan dan menjadi kuat bersama-sama. Hanya dengan cara itulah mereka baru bisa melawan musuh dengan percaya diri. Mulai dari sekarang ada banyak hal yang perlu dilakukan. Maka dari itu semuanya harus dalam kondisi yang siap. Singkat cerita, kembalilah Legun ke workshop miliknya. Dia nampak telah mengupgrade seluruh persenjataan milik seluruh rekan-rekannya. Hal itu adalah langkah awal yang dipersiapkan oleh Legun sebelum mereka melawan para musuh dengan kekuatan di luar nalar setelah ini. Lalu di sini Legun juga memikirkan sesuatu tentang tubuh Baron Helmet yang sempat dia kalahkan sebelumnya. Karena tubuh dari musuhnya itu sangatlah berharga dan bisa dia manfaatkan sebagai bahan pembuatan senjata dengan sangat baik. Sambil memandangi bangunan Demon Tower sebelumnya dari menara barunya, nampak Legun mengingat perkataan dari Baron Helmet yang ada di ingatan Libra. Dia ingin membangun kembali tower tersebut. Namun hal apa yang membuat bajingan itu sampai ingin membangun tower itu kembali? Dan mengapa baru sekarang mereka mau memulihkan bangunan tersebut setelah sekian lama berlalu? Terlintaslah perkataan Libra yang berkata, jika tak jauh berbeda dengan para monark,
Karena sama seperti orang yang telah dikalahkan oleh monakmu itu, dia terlalu kepedean sebelumnya, hingga membuatnya memiliki celah yang sangat besar dan akhirnya terkalahkan. Lalu sekarang kalian menyegelnya jauh di dalam tower tersebut. Legun sangat yakin jika orang itulah yang menjadi alasan utama bagi para pasukan Baron Helmet ingin membangun ulang menara tersebut. Dia sangat kesal karena ternyata Libra di saat-saat terakhir dapat kabur melarikan diri dari kematian yang sudah disuguhkan oleh Legun sebelumnya. Di saat Scale Castle dijatuhkan, Legun berfokus untuk mengubah benda tersebut menjadi menara miliknya di sana. Dalam waktu yang sangat singkat tersebut, ternyata Libra memanfaatkan celah dan berusaha kabur dari kematian yang sudah menunggunya saat itu. Legun pun merasa jika Libra seperti layaknya seekor kecoa yang sangat sulit untuk dibunuh. Namun yang sudah terjadi maka biarlah terjadi. Legun tak punya waktu untuk mempermasalahkan hal itu terus-menerus, karena dia harus segera mengumpulkan informasi dan masuk ke dalam tower terkutuk itu lagi. Lalu Legun pun melihat notifikasi sistem yang menunjukkan jika calon Templar Saint Yoha sedang menjalankan sebuah tugas. Dan Ophiuchus saat ini belum memiliki seorang Saint. Saint tentu akan menjadi pusat bagi Divine Guard miliknya dan menjadi perantara penting yang menghubungkan Divine Guard dengan para Templarnya. Maka dari itu, Legun pun diminta oleh sistem untuk segera mencari Saint yang diinginkannya, karena hal itu akan membantu Divine Guard untuk menyebarkan seluruh pengaruhnya pada planet ini. Di saat Legun ingin memeriksa keadaan Yoha yang masih sibuk dengan misinya, mata Legun pun terkejut setelah membaca sebuah notifikasi yang tak terduga. Sistem memberikan sebuah keuntungan kepada Legun, karena dia bisa memberikan seorang kandidat Saint hak sementara sebagai Saint dari Ophiuchus. Syarat untuk menjadi Saint Ophiuchus harus memiliki keyakinan 100% terhadap Ophiuchus, dan peringkat Templar mereka harus berada di rank double S ke atas. Dengan begitu, ide cemerlang pun keluar dari otak Legun saat itu. Nampak Hugo mengajak seluruh Templarnya masuk ke markas milik Legun di sana. Tentu hal itu membuat seluruh anak buahnya menjadi kagum sekagum-kagumnya, karena kediaman milik Legun ini sangat mewah dan juga megah. Hal itu berbanding terbalik dengan markas Sagittarius sebelumnya, karena mereka harus memperbaiki markas yang selalu hancur jika diserang oleh musuh berkali-kali. Telinga Hugo layaknya sedang ditusuk oleh tombak setelah mendengar anaknya sendiri berkata, jika dengan hancurnya kuil markas Sagittarius membuat mereka bisa tinggal di tempat luar biasa seperti ini, maka hal itu adalah suatu hal yang sangat baik dan menguntungkan untuk mereka di sana. Bahkan di saat Hugo berkata jika mereka akan kembali lagi ke kuil markas mereka lagi setelah selesai diperbaiki, seluruh Templar serta anaknya sendiri tak terima dan protes dengan keputusan Hugo di sana. Semua orang sangat senang dengan tempat tinggal mereka saat ini. Maka dari itu, keputusan dari Saint-nya itu akan dengan sangat keras mereka tolak di sana. Bahkan Divine Guard Sagittarius sendiri menertawakan Hugo saat ini, karena Hugo terlalu pelit untuk membangunkan kuil untuknya dengan megah dan juga kokoh seperti kediaman Legun ini. Lalu tiba-tiba terlihat Legun yang memanggil Hugo di sana. Dia mengajak Hugo untuk segera pergi ke tempat Leo. Hal itu karena Yoha ingin bergabung ke Divine Guard Ophiuchus saat ini. Maka dari itu, Legun memberikan sebuah tugas untuk Yoha sekarang. Dan jika memang Yoha dapat menyelesaikan misinya, maka Legun berniat mengangkat Yoha untuk menjadi Saint Divine Guard Ophiuchus miliknya. Seluruh tubuh Hugo seketika membeku mendengarkan perkataan Legun di sana. Karena tak hanya anaknya Sung Jae dan istrinya saja yang telah direbut oleh Legun, bahkan putri kesayangannya akan dijadikan kandidat Saint Divine Guard miliknya. Hugo kira Legun hanya memberikan Yoha senjata secara cuma-cuma. Ternyata anak kesayangannya itu harus bekerja di bawah naungan teman bajingannya tersebut. Hugo sangat stres di sini karena dia tak akan membiarkan putri kesayangannya juga diambil oleh Legun. Setelah sebelumnya dia telah mengambil anak dan juga istrinya masuk ke dalam Divine Guard Ophiuchus. Daripada Yoha yang menjadi Saint Legun, mengapa teman bajingannya itu tak memilihnya saja sebagai seorang Saint, ungkap Hugo pada Legun. Apollo sang Divine Guard Sagittarius pun menertawakan kekonyolan Hugo di sana. Namun tawa dari Apollo seketika berubah menjadi kekhawatiran. Karena dengan senang hati Legun sang Divine Guard Ophiuchus merekrut Hugo sebagai Saint sementara di Divine Guard miliknya. Seluruh orang yang melihatnya mulai dari para Templar, Sung Jae, Saint Scorpio dan juga Hugo sendiri menjadi sangat terkejut. Karena dengan sangat mudah Legun membuat Hugo menjadi Saint miliknya saat itu juga dan menggantikan Sagittarius dalam sekejap mata di sana. Resmilah Hugo menjadi Saint Ophiuchus untuk sementara waktu sekarang. Di luar menara sendiri nampak anak dari Giselle Laurent sang Saint Libra akan menemui Legun di sana. Dia terlihat sangat bersemangat untuk segera menemui Legun saat itu juga. Namun di sini Kelly sempat melihat suatu hal yang aneh muncul di atas menara Legun saat itu. Kembali ke Hugo yang saat ini sedang shock setelah direkrut secara paksa oleh Legun untuk menjadi Saint sementara miliknya. Tentu di sini Apollo mengamuk pada Hugo saat itu. Namun Hugo sendiri bingung dan tak tahu dengan apa yang sebenarnya terjadi padanya saat ini. Di pikiran Hugo, dia sudah membayangkan latihan berat yang akan dia lakukan di saat berurusan dengan Legun yang sangat gila ini. Dengan predikat Saint yang baru dia dapatkan di sana, tentu Hugo sadar jika dia setelah ini akan menjadi seorang budak di bawah naungan sahabat bajingannya tersebut. Apollo sangat setuju dengan pemikiran Hugo itu.
karena dia selama ini tak pernah memperlakukan Sai-nya itu sebagai seorang budak, ungkapnya pada Hyugo. Apollo di sini mencoba merayu Hyugo untuk segera kembali dan berjanji akan memperlakukan Hyugo dengan sangat baik setelah ini. Tiba-tiba keributan terjadi dari arah luar menara. Terdengar suara dengan nada mengancam sedang mencari Ophiuchus di sana. Tentu hal itu membuat semua orang penasaran dengan apa lagi yang terjadi kali ini, sekaligus membuat Legun kesal di sana. Suara itu ternyata berasal dari anak buah sang Baron Helmet yang sudah dikalahkan oleh Legun sebelumnya. Mereka muncul lewat retakan dimensi yang terlihat oleh Kelly di atas menara milik Legun sebelumnya. Para pasukan Baron Helmet itu tak terima dan berusaha akan membalaskan dendam pemimpinnya itu. Mereka meminta Ophiuchus untuk segera keluar dari tempat tersebut dan menghadapi seluruh pasukan yang sudah siap bertempur di sana. Senyuman licik Legun pun kembali muncul. Hal itu menunjukkan jika dia memiliki rencana nakal yang akan segera dijalankan olehnya. Legun pun bertanya pada Sun Jae tentang keberadaan boneka yang diisi oleh jiwa Yang Wei di sana. Ternyata Yang Wei terlihat sedang bersantai menonton TV saat ini. Dia merasa cukup nyaman dengan kehidupannya sekarang. Karena dengan begitu, dia tak memikirkan seluruh hal yang merepotkan seperti saat dirinya menjadi seorang Sen sebelumnya. Tapi tiba-tiba dengan sangat cepat, telinga boneka kelincinya tersebut ditarik oleh Legun dengan sangat kasar. Legun merasa jika Yang Wei sepertinya sekarang sudah hidup dengan sangat nyaman. Maka dari itu, Legun ingin memberikan sedikit pekerjaan untuknya kali ini. Legun pun membawa Yang Wei ke dalam workshop miliknya, dan dengan segera Legun mempersiapkan seluruh rencananya di sana. Dengan tampang yang layaknya seorang iblis, Yang Wei pun merasa ngeri dengan sosok Legun yang sangat kejam itu. Yang Wei pun hanya dapat memohon pada Legun yang sudah serupa dengan Raja Iblis di sana. Kembali ke para pasukan sang Baron Helmet yang berniat untuk menuntut balas dendam. Mereka merasa sangat kesal karena bukan Ophiuchus yang muncul di hadapan mereka saat ini, melainkan para bawahannya yang terlihat sangat lemah dan juga rapuh di sana. Di sisi lain ternyata Sun Jae dan juga Kevin diminta oleh Legun untuk mengulur waktu sebentar karena dia memiliki sebuah rencana. Merasa sudah diremehkan oleh Ophiuchus, tentu membuat para pasukan sang Baron Helmet itu menjadi hilang kesabaran. Sang komandan pasukan tersebut pun berniat untuk memberikan sedikit peringatan dengan melancarkan sebuah serangan mematikan pada salah satu bawahan Ophiuchus di sana. Pertama-tama sang komandan tersebut mengincar sosok yang terlihat sangat konyol dan juga lemah. Sosok itu adalah Hyugo. Saat ini memang Hyugo masih terlihat bingung dan hilang akal setelah dipaksa untuk menjadi budak Legun sebelumnya. Dengan tombak yang sudah dialiri dengan kekuatan peradaban misterius di sana, sang komandan pun berniat untuk menjadikan Hyugo sasaran pertama sebagai peringatan bagi Ophiuchus. Kevin sadar jika serangan tersebut sangat berbahaya dan juga mematikan. Dia memerintahkan semuanya untuk segera menghindar. Tapi dengan bodohnya Hyugo tak mendengar dan terkena telak serangan tersebut. Semua tentu mengkhawatirkan keadaan Hyugo saat itu. Namun hal yang mengejutkan pun terjadi. Tombak yang dilemparkan dengan sangat kuat tersebut tak mempan terhadap Hyugo. Bahkan terkesan tombak tersebut seperti sebuah mainan anak-anak saja yang sangat lentur saat menyentuh tubuh Hyugo. Hal itu karena tubuh Hyugo sudah dialiri dengan aura kekuatan dari sang Ophiuchus. Apollo sempat merasa khawatir karena ternyata kemampuan Ophiuchus dapat memberikan sebuah pertahanan yang lebih kuat daripada miliknya. Di saat semua orang mengkhawatirkan Hyugo, ternyata sang komandan pasukan tersebut dalam hati merasa cukup khawatir dengan nasibnya sendiri. Karena saat ini targetnya tak tergores sedikit pun oleh serangannya. Bahkan di sini seluruh pasukannya sudah mendengar jika pasukan Spirit Knight yang sangat kuat dapat dimusnahkan oleh Legun sebelumnya. Maka apakah mungkin mereka bisa menghadapi Ophiuchus di sana? Sang komandan pasukan pun berkata pada anak buahnya, jika apakah dia pikir mereka akan kalah di saat melawan para manusia rendahan tersebut. Dengan begitu seluruh moral pasukan pun kembali naik. Karena menurut mereka, komandannya tersebut hanya tak menyerang dengan sekuat tenaga saja. Dia hanya berusaha memberi sebuah peringatan pada manusia rendahan tersebut. Padahal di dalam hati sang komandan sudah merasa sangat panik. Karena dia sebenarnya sudah melancarkan seluruh kekuatannya pada satu serangan tersebut. Namun bahkan untuk menggores bawahan sang Ophiuchus pun dia tak mampu. Apalagi jika harus berhadapan dengan sang Divine God itu sendiri secara langsung. Tiba-tiba dari arah lain nampak Kelly sang putri Giselle Laures menyerang para pasukan dari Baron Helmet tersebut. Dengan mudah Kelly pun membantai satu persatu musuhnya dengan sangat cepat. Dia meluncur ke arah sang komandan secara langsung supaya Kelly dapat mengakhiri seluruh komando pasukan tersebut dengan kematian sang komandan. Tentu hal itu tak mudah untuk dilakukan karena komandan pasukan tersebut dengan cepat menangkis tebasan kuat dari Kelly. Dia bertanya pada gadis gila yang tiba-tiba saja menyerangnya di sana. Awalnya Kelly tak ingin memperkenalkan dirinya, karena percuma memperkenalkan diri ke sosok yang akan segera mati di tangannya setelah ini. Kelly dengan sangat lincah melewati sang komandan dan mendarat tepat di hadapan para sekutu Legun di sana. Anak buah Hyugo menyadari jika sosok gadis tersebut adalah Kelly Collins dari Libra. Karena merasa sudah diperkenalkan secara tak langsung di sana, maka Kelly sendiri tak perlu menjelaskan lagi pada semua orang sekarang. Diketahui jika sebelumnya Kelly mengikuti ajang pertempuran di arena Colosseum milik Divine Cardaleo. Kelly ini adalah sosok yang sangatlah kuat. Bahkan di antara para kardinal yang ada, rasa-rasanya kekuatan Kelly itu sudah berbeda dimensi dengan para peserta lainnya. Bukan hanya wakil Hyugo saja yang mencoba melawan Kelly, melainkan ada Yoha.
Sylvia, dan juga penantang lainnya. Namun pada akhirnya, dia belum pernah terkalahkan. Karena pada dasarnya Kardinal adalah orang kedua terkuat setelah Parasain. Maka dari itu jika mengecualikan Parasain, tentu mungkin Kelly adalah sosok manusia terkuat saat ini. Kevin memang pernah mendengar rumor tentang Kelly. Namun dia baru pertama kali ini bertatap muka dengan putri dari Giselle Lawrence tersebut. Hailey, sang Saint Scorpio, merasa ada yang janggal di sini. Mengapa putri dari Giselle Lawrence bisa berada di tempat ini? Mendengar seluruh percakapan yang sudah terjadi, membuat sang komandan pasukan Baron Helmet menjadi sangat keheranan. Karena jika memang Kelly adalah putri dari Giselle Lawrence yang notabene adalah Sang Libra, lalu mengapa juga dia melawan mereka saat ini di sana? Karena sebelumnya Libra memiliki perjanjian dengan sang Baron Helmet untuk bersekutu dan tak saling menyerang. Dengan sangat percaya diri, Kelly pun berkata jika perjanjian tersebut tak ada kaitannya dengan dirinya, karena dia memutuskan untuk keluar dari Divine Card Libra di sana. Hal itu membuat semua orang pun terkejut, karena sosok penting dari Libra mengatakan hal yang sangat tak bisa dipercaya di sana. Kelly menambahkan jika dia tak ingin banyak bicara, dia akan membantai sisa-sisa pasukan sang Baron Helmet saat itu juga. Karena tak peduli apapun yang terjadi, Kelly berniat untuk bergabung ke Divine Card Objectus di sana. Retakan dimensi di langit semakin lebar terbuka. Seluruh pasukan dari sang Baron Helmet semakin banyak berdatangan. Sang komandan memperingatkan Kelly untuk tak usah sombong terlebih dahulu hanya karena telah membantai beberapa pasukannya di sana. Dia pun memberikan sebuah perintah untuk para pasukannya karena mereka akan segera menyerang habis-habisan mulai sekarang. Kelly pun dengan kedua pedang pemotong dagingnya telah bersiap untuk menghabisi seluruh sisa pasukan sang Baron Helmet itu. Intinya di pikiran Kelly saat ini hanyalah bagaimana cara dia bisa bergabung ke Divine Card Objectus apapun caranya. Tiba-tiba muncullah Legun dengan membawa sebuah kotak yang cukup besar di sana. Dengan aura kekuatan dari Objectus yang keluar dari dalam tubuhnya, Legun pun bertanya pada semua orang yang ada di depan kuil markas miliknya saat ini tentang maksud dan tujuan mereka melakukan keributan di depan kuil barunya tersebut. Dengan sengaja, Legun pun memancarkan kekuatan mahadahsyat Divine God Objectus ke berbagai arah. Seluruh orang termasuk para pasukan dari Baron Helmet itu merasakan sebuah kengerian dari kekuatan yang sangat dahsyat tersebut. Sang komandan yang ketakutan berusaha menahan diri untuk tak melarikan diri dari tempat tersebut. Dan Kelly pun hanya mampu terpana setelah akhirnya dia bisa bertemu dengan sosok Legun di sana. Legun pun berkata pada semua pasukan sang Baron Helmet jika dia cukup iri dengan pimpinan mereka. Karena meski sudah terkalahkan, namun para bawahan setianya masih mau bertarung seperti ini. Namun jika kalian terus membuat keributan di wilayahnya seperti ini, Legun memastikan jika pasti mereka akan mendapatkan masalah yang sangat besar darinya. Dengan cepat, Legun pun memberikan sebuah penawaran pada para pasukan sang Baron Helmet. Jika dia akan memberikan tubuh sang Baron Helmet jika mereka mau pergi tanpa membuat keributan lagi di sana. Hal itu dilakukan oleh Legun karena dia saat ini berada dalam kondisi mood yang sangat baik setelah membangun kuil markas barunya dan hal-hal lainnya juga di sana. Maka dari itu Legun pun berniat untuk membiarkan mereka semua pergi dari sana saat itu juga. Legun pun akan merelakan sang Baron Helmet pergi dibawa oleh seluruh pasukannya di sana asalkan mereka berjanji tak akan membuat keributan lagi. Hugo dan Kevin di sini tentu memarahi Legun yang dengan sangat mudah melepaskan musuhnya begitu saja. Namun Legun pun meminta mereka berdua untuk diam saja karena memang Legun memiliki sebuah rencana di sana. Seluruh pasukan peradaban misterius itu berusaha meyakinkan sang komandan jika meski sosok Objectus tersebut memiliki aura kekuatan yang sangat luar biasa dan meski bawahan bodohnya tak tergoda sedikit pun oleh serangan komandannya tersebut, namun mereka masih memiliki harga diri yang begitu tinggi untuk tak menuruti perintah manusia bernama Legun tersebut. Namun di sini sang komandan pasukan yang memang masih bisa berpikir dengan cepat menerima penawaran Legun tersebut. Dalam hati dia sangat bersyukur karena dia bisa lepas dari kematian yang akan diterimanya jika terus melawan Objectus di sana. Singkat cerita, setelah membereskan masalah sang Baron Helmet, nampak Legun pun ingin menanyakan maksud dan juga tujuan putri dari Giselle Lawrence datang ke tempatnya ini. Kelly menyampaikan jika dia sangat ingin bergabung ke Divine Card Objectus milik Legun di sana. Namun dengan tegas, Legun pun berkata jika Kelly tak bisa bergabung ke Divine Card miliknya sekarang. Legun tahu jika Kelly merupakan sosok kardinal yang sangat kuat. Namun tetap saja Legun membutuhkan sebuah bukti jika Kelly benar-benar akan setia ke Divine Card-nya dan tak akan berkhianat. Kelly pun di sini bingung dengan apa yang harus dia lakukan supaya Legun bisa mempercayainya. Karena sepertinya menghabisi para bawahan Baron Helmet sebelumnya masihlah belum cukup. Dan tentu pasti ini ada sangkut pautnya dengan Kelly yang berasal dari Divine Card Libra sebelumnya. Hailey pun di sini menyela pembicaraan mereka berdua, karena tentu hal itu tak dapat dipungkiri. Jika Kelly berasal dari Divine Card Libra dan sekaligus putri dari Giselle Lawrence yang notabene adalah sosok musuh bagi Legun. Ternyata Giselle selama ini telah menggunakan sel-sel dari orang-orang yang sangat kuat di dunia ini untuk menciptakan anak-anak berkekuatan super lewat kekuatan Libra.
Dia sangat-sangat ingin menyebarkan pengaruhnya dalam peradaban umat manusia. Dengan fakta tersebut, tentu Kelly pasti memiliki watak dan juga sifat dari Giselle Lawrence bajingan itu. Hal ini membuat sangat wajar bagi mereka untuk curiga terhadap motif Kelly di sana. Dengan tegas, Haley pun bertanya pada Kelly jika alasan apa yang membuatnya hingga memutuskan untuk keluar dari Libra. Lalu sekarang memilih untuk bergabung ke Divine Code Ophiuchus milik Legon. Dengan malu-malu, Kelly pun berkata jika dia adalah putri dari Legon. Namun dengan cepat, Kelly pun meralat perkataannya dan berkata jika dia adalah penggemar berat dari Legon. Seketika, Haley pun membeku setelah menyadari perkataan Kelly di awal jika dia adalah sosok putri dari Legon. Namun Kelly di sini kembali lagi menambahkan sebuah alasan yang masuk akal. Jika karena Libra terlalu sering menambahkan musuh di mana-mana, hal itu tentu membuat Kelly nanti akan kerepotan dengan tugas-tugas yang akan diberikan oleh Giselle. Maka dari itu dia tak berniat bergabung ke Divine Code manapun kecuali Divine Code milik Legon sang idolanya. Kelly bersumpah pada Legon akan membuktikan dirinya lewat usaha dan juga kesetiaannya pada Ophiuchus. Legon pun di sini mengaktifkan skill mata dewa miliknya. Muncullah notifikasi sistem yang menunjukkan statistik dari Kelly. Dia adalah sosok kardinal dari Libra sebelumnya dan dia memiliki rank SS di sana. Untuk keyakinannya sendiri saat ini pada Ophiuchus sebesar 200% dan keyakinan pada Libra hanya sebesar 1% saja. Sebenarnya dengan begitu saja, Legon pun sangat percaya jika Kelly tak akan berkhianat padanya. Namun hal yang aneh ditunjukkan oleh sistem. Jika sistem saat ini merasakan sedikit kekuatan yang sama seperti sang Ophiuchus pada Kelly, Legon pun akhirnya akan memberikan sebuah kesempatan pada Kelly. Dia meminta pada Kelly untuk membuktikan kemampuan dan juga ketulusannya untuk bergabung ke kelompoknya saat ini. Kelly pun sangat bersemangat untuk menyelesaikan misi yang akan diberikan oleh Legon di sana. Karena jika Kelly diterima langsung tanpa syarat apapun, menurutnya hal itu tak akan menjadi menarik baginya. Kevin merasakan sebuah aura yang serupa dari kedua sosok aneh di hadapannya tersebut. Berbeda dengan Haley yang sudah berpikir dengan sangat keras setelah mengetahui jika sepertinya Kelly merupakan anak dari Legon. Kevin pun menanyakan langkah selanjutnya pada Legon, karena mengapa sebelumnya Legon melepaskan sang Baron Helmet dengan sangat mudah. Dengan senyum tipisnya, Legon pun berkata jika dia memiliki rencana akan hal tersebut. Jadi dia berkata pada Kevin untuk tak usah risau. Karena yang saat ini para bajingan itu bawa adalah Yang Wei, mantan Saint dari zodiak Aries. Kembali ke para pasukan sang Baron Helmet. Mereka terbang dengan segera menuju ke tempat tujuan untuk segera membangkitkan tuannya tersebut. Dalam tubuh buatan yang dirangkai oleh Legon, Yang Wei hanya bisa menjerit karena sangat panik. Dia tak menyangka bahwa Legon akan melibatkannya pada masalah yang sangat berbahaya seperti ini. Sebelumnya Yang Wei diberikan sebuah penawaran oleh Legon jika dia mulai sekarang akan dimasukkan ke dalam tubuh Baron Helmet. Yang Wei diperintahkan untuk menyusup ke dalam peradaban misterius dan memberikan informasi pada Legon. Tentu hal itu adalah sebuah rencana yang sangat gila. Namun Legon di sini berjanji akan mengembalikan Yang Wei pada tubuh aslinya. Karena sang Aries telah menyimpan tubuh asli Yang Wei di suatu tempat. Meski terus menolak, pada intinya Yang Wei pun tak bisa menolak perintah dari Legon saat itu. Apalagi Yang Wei sebelumnya adalah seorang Saint. Maka tak pantas bagi seorang Saint mudah menyerah begitu saja, ungkap Legon pada Yang Wei. Karena sudah terlanjur seperti ini, maka mau tak mau Yang Wei pun harus membawakan hasil untuk Legon supaya dia bisa kembali ke tubuh aslinya. Yang Wei di sini percaya, meski Legon adalah seseorang yang sangat kasar dan juga seperti bajingan, namun dia adalah sosok yang tak akan pernah mengingkari sebuah janji. Ternyata di sini Yang Wei dibawa masuk ke dalam Demon Tower yang sudah hancur sebelumnya. Informasi didapatkan oleh Yang Wei dari para pasukan sang Baron Helmet. Jika di dalam bangunan tersebut terdapat sebuah fasilitas yang bisa memulihkan tubuh sang Baron Helmet seperti sedia kala. Nampaklah di dalam bangunan tower yang sudah hancur tersebut, terdapat sesosok makhluk yang sedang tersegel dengan sangat ketat di sana. Yang Wei penasaran dengan fasilitas apa yang dimaksud oleh mereka, karena dia mengira jika semuanya sudah hancur bersama tower tersebut. Tibalah mereka ke reruntuhan Demon Tower itu. Dengan begini, menurut komandan pasukan, sang Baron Helmet bisa memulihkan tubuhnya kembali seperti semula. Lalu dari sudut pandang Yang Wei sendiri, dia merasa penasaran dengan sosok apa yang saat ini berada di hadapannya tersebut. Singkatnya, sang komandan pasukan menjelaskan jika sebelumnya fasilitas ini digunakan untuk membangkitkan disaster yang mati di dalam tower, dan juga memperbaiki bangunan dalam tower yang mungkin sebagian hancur karena pertarungan. Meski sekarang tower ini sudah hancur dan fungsinya sudah mati, namun setidaknya sang Baron masih bisa menyerap sebagian kecil kekuatan yang tersisa dari fasilitas mesin pembangkit tersebut. Yang Wei tentu sangat panik karena dia benar-benar belum siap untuk melakukan hal itu. Di sisi lain, sosok yang terduduk tersegel di tempat itu sebelumnya melihat suatu hal yang cukup menarik. Dia bangkit dari tidur panjangnya dan mulai bergerak, lalu berkata pada mereka semua jika sosok yang ada di tubuh Baron Helmet bukanlah makhluk yang sama dengan mereka. Mengapa kamu menggunakan tubuh Baron Helmet? Notifikasi didapatkan oleh Legon jika salah satu monark yang sudah lama tertidur telah terbangun karena dia telah merasakan kekuatan dari Ophiuchus. Semuanya sangat terkejut dengan bangunnya sang mantan monark tersebut.
Sang monark di sini hanya heran dengan ketololan para bawahan sang Baron Helmet. Karena mereka bisa sampai tak sadar jika sosok yang ada di tubuh Baron mereka itu bukanlah Baron Helmet yang asli. Karena merasa tak ada gunanya berbicara dengan para cecunguk seperti mereka, akhirnya sang monark mengeluarkan sebuah skill yaitu Silence, dan membuat semua makhluk di area jangkauan skill jadi terdiam tak bersuara. Ditariklah Yang Wei oleh sang monark ke tangannya. Lalu dengan nada yang sangat tegas dia bertanya tentang siapakah sosok yang berada di tubuh sang Baron Helmet sesungguhnya. Saat Yang Wei ingin mengaku jika dia adalah Saint Aries, jawaban tersebut langsung ditampik oleh sang monark. Karena tak mungkin bagi kambing lemah tersebut untuk mempertahankan kekuatan seperti ini di tubuh sang Baron Helmet. Kembali lagi pertanyaan dilontarkan pada Yang Wei. Jika siapakah sosok orang yang membantu Yang Wei mempertahankan kendali dan juga memberikan kehidupan pada tubuh Baron Helmet ini. Dari kejauhan Legun pun sudah bisa mengetahui jika sepertinya Yang Wei sudah ketahuan di sana. Kekuatan yang tertanam di tubuh sang Baron Helmet dapat memproyeksikan kehadiran Legun di sana. Legun pun memang sempat berpikir untuk menemui sang monark, namun dia tak menyangka akan secepat ini bertemu dengan sosok tersebut. Maka dari itu karena sudah terlanjur, Legun pun menyapa sang monark di sana. Legun pun memerintahkan Yang Wei untuk tak usah berakting lagi, karena memang kedoknya sudah terbongkar saat ini. Sang monark merasa cukup terkejut karena ternyata Divine God yang baru saja terlahir memiliki kekuatan sebesar itu. Demi meyakinkan asumsinya, sang monark bertanya kembali kepada Legun jika apakah benar dia adalah Divine God mutan ke-13. Dengan senyum penuh kepercayaan diri, Legun pun mengatakan jika memang dialah sosok yang dimaksud oleh sang monark tersebut. Legun juga mengetahui jika sepertinya sosok monark inilah yang dimaksud dalam ingatan Giselle sebelumnya. Karena memang benar-benar sudah sangat lapar karena terkurung begitu lama di tempat tersebut, maka dengan cepat sang monark pun berusaha menyerap kekuatan dari Saint milik Ophiuchus di sana. Notifikasi pun seketika muncul dan menunjukkan jika kekuatan yang mempertahankan tubuh sang Baron Helmet mulai menghilang dan juga terpecah. Yang Wei sangat panik setelah mengetahui hal tersebut. Karena jika diteruskan seperti ini, maka dia bisa mati terserap hingga kering. Legun pun dengan tegas memarahi sang monark saat itu. Tentu melihat Legun marah karena membelanya membuat Yang Wei pun merasa terharu di sana. Namun di sini ternyata Legun hanya ingin menegaskan jika tak mungkin bajingan lemah seperti Yang Wei adalah Saint dari Divine Card miliknya. Sang monark juga sepakat tentang hal tersebut. Karena setelah dia menyerap sedikit kekuatan milik Yang Wei di sana, ternyata Yang Wei sangatlah lemah tak menunjukkan jika dia adalah sosok yang kuat dari Divine Card Ophiuchus. Yang Wei pun di sini terus merengek tak ada hentinya pada Legun untuk segera diselamatkan. Dan Legun sendiri di sini ternyata sudah memiliki rencana. Rencana tersebut adalah ucapan terima kasih pada Yang Wei karena sudah membantunya hingga sekarang. Dengan begini, Legun pun tak akan pernah melupakan semua jasa-jasa pengorbanan Yang Wei di sana. Yang Wei tentu kebingungan dengan apa yang sebenarnya dimaksud oleh Legun. Lalu Legun pun menjelaskan jika sebelumnya dia berkata tentang niatan untuk menemui sang monark. Dan inilah alasan mengapa Legun mengirim Yang Wei di sana. Sebagai umpan, Legun pun akan mengantarkan Yang Wei dan juga sang monark dengan kematian terindah yang pernah ada. Dan dalam sekejap, BAM! Ledakan pun terjadi dengan sangat dahsyat di dalam tower tersebut. Skill Capricorn yaitu World Destroyer telah ditanamkan oleh Legun ke dalam tubuh sang Baron Helmet yang sudah dia modifikasi sebelumnya. Hal ini memungkinkan Legun mengcopy skill ultimate milik Capricorn untuk menghancurkan tower beserta dengan isinya saat itu juga. Dari kuil markas baru miliknya, Legun pun menyaksikan pemandangan yang begitu indah saat ini. Ledakan yang begitu membumbung tinggi ke atas langit pun menghiasi area Diamond Tower tersebut. Setelah itu, Legun pun berniat untuk mengunjungi keberadaan Yoha terlebih dahulu. Dan di saat Legun memeriksa notifikasi sistem miliknya, dia pun cukup terkejut dengan apa yang terjadi pada Yoha di sana. Beralih ke posisi Yoha berada, dia saat ini menyaksikan suatu pemandangan yang tak biasa di sana. Yoha tak menyangka jika hal ini akan terjadi. Karena Divine God Leo masuk ke dalam tubuh Stephen dan memperingatkan Yoha di sana. Dia sangat murka karena Yoha memilih untuk membuang Divine Card miliknya hanya untuk bergabung ke Divine Card milik Ophiuchus. Semua orang berusaha menenangkan ketua mereka yaitu Stephen di sana. Namun Yoha berkata jika hal itu sudah percuma. Karena yang ada di tubuh Stephen saat ini adalah Divine God Leo dan bukan Stephen itu sendiri. Legun pun di sini mengetahui jika misi khusus untuk Seon Yoha telah berubah. Karena target Yoha kali ini adalah untuk mengalahkan sang Saint Leo yaitu Stephen Marker yang telah dirasuki oleh Divine God Leo yaitu Narashima.